Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Firmansyah dari 1D Penyiaran dengan NIM 203201004. Nama saya Azahra Aisra Febrina dengan NIM 203200024. Kami berdua dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang nilai-nilai Islam dalam ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Baik, langsung aja masuk ke materinya. Di sini ada Islam dan ilmu pengetahuan. Di sini ada pendahuluan. Sejak akhir abad ke-19 hingga kini, salah satu persoalan besar yang diangkat para pemikir muslim adalah sikap yang mesti diambil terhadap ilmu pengetahuan modern di dunia barat. Perdebatan mereka dilatar belakangi kesadaran bahwa dunia Islam pernah menjadi pusat ilmu pengetahuan, tapi pada zaman baru telah jauh tertinggal oleh dunia barat. Perbincangan tentang Islam dan ilmu pengetahuan sejak akhir abad ke-19 itu memiliki dua aspek penting. Yang pertama, di sini ada periode tersebut ditandai banyak perkembangan baru dalam pemikiran Islam. Penyebab utamanya adalah kontak yang semakin intensif, pada beberapa kasus bahkan berupa benturan fisik antara dunia Islam dan peradaban barat. Gagasan seperti kemodernan serta modernisme, westernisasi atau pembaratan, dan sekularisme menjadi objek utama perhatian para pemikir muslim. Demikian luasnya penyebaran gagasan baru itu sehingga tak berlebihan jika dikatakan bahwa pemikiran baru Islam lahir dari keinginan menanggapinya. Yang kedua ada sejak awal perkembangan Islam, ilmu berdasarkan pengamatan, wahyu, atau renungan para sufi sebagai induk ilmu pengetahuan selalu mendapatkan perhatian para pemikir muslim. Bertemu dengan kecenderungan di atas, perhatian tersebut mengambil bentuk tanggapan terhadap perkembangan pesat ilmu pengetahuan modern di dunia barat, yang dianggap tidak berinduk pada suatu ilmu yang benar. Tanggapan itu karena lebih merupakan reaksi daripada usaha atas prakarsa sendiri. Pada diri beberapa pemikir dan aliran pemikiran merupakan penyempitan wilayah wacana tentang ilmu dan ilmu pengetahuan dibandingkan dengan periode sebelumnya, khususnya masa awal perkembangan intelektual Islam. Sejak abad ke-19, usaha untuk memberi tanggapan itu melahirkan pemikiran tentang antara Islam dan ilmu pengetahuan yang amat beragam. Tanggapan tersebut dapat berarti usaha apologetis untuk menegaskan bahwa ilmu pengetahuan yang dikembangkan di barat sebenarnya bersifat islami. Bisa pula merupakan usaha mengakomodasi sebagian nilai dan gagasan ilmu pengetahuan modern karena dianggap islami, sambil menolak sebagian lain. Tidak bisa pula dilupakan usaha islamisasi berbagai cabang ilmu pengetahuan dan ilmu sesuatu, filsafat ilmu pengetahuan Islam. Akhirnya ada upaya rekonstruksi pandangan dunia serta epistemologi Islam. Ya, di sini ada akademis atas sejarah ilmu pengetahuan dalam Islam. Para pemikir dalam wacana pertama tentang ilmu pengetahuan dan Islam yang disebut di atas umumnya tak naruh perhatian serius pada pengkajian sejarah ilmu pengetahuan dalam peradaban Islam maupun filsafat ilmu pengetahuan yang berkembang di barat sejak akhir abad ke-19. Dan inilah salah satu ciri pembeda dengan para pemikir yang wacana kedua. Yang dapat dikecualikan dari pernyataan ini mungkin hanya Iqbal dan Surus. Keduanya mempelajari filsafat secara langsung di Eropa, khususnya mengenai sejarah ilmu pengetahuan. Di masa Iqbal belum tampak pengkajian yang serius.
Ketika itu kajian tentang Al-Biruni, Ibnu Sina, Tusi, Ibnu Al-Haytham masih amat langka. Manuskrip yang telah berusia beberapa abad baru mulai digali dari perpustakaan. Sesungguhnya, dalam salah satu esai pendeknya, A Play for a Deeper Study of Muslim Science, atau himbauan bagi kajian lebih dalam mengenai ilmuwan Muslim, Iqbal pernah secara khusus berbicara tentang ini. Ia menyuruh kepada Muslim sejamannya untuk secara serius mempelajari karya-karya ilmuwan Muslim terdahulu. Dalam esai itu ia memberikan beberapa contoh tentang betapa majunya pikiran para ilmuwan Muslim di zamannya. Beberapa di antaranya bahkan telah mengantisipasi temuan-temuan mutakhir ilmu pengetahuan yang revolusioner. Saat ini, kerja beberapa dasawarsa penelitian manuskrip-manuskrip kuno itu telah memulai membuahkan hasilnya. Hasil-hasil pengkajian itu telah membantu banyak untuk memberi gambaran tentang bagaimana ilmu pengetahuan yang berdasarkan temuan-temuan itu pendefinisiannya sebagai sesuatu yang universal terjadi, baik di peradaban Barat maupun Islam. Masih dapat dipertanyakan, berkembang dalam tradisi Islam, salah satu paparan modern pertama adalah karya monumental George Charton, Introduction to the Story of Science, atau Pengantar Sejarah Ilmu Pengetahuan, terbit pada tahun 1927. Dalam salah satu jilid karya itu terdapat beberapa bab yang khususnya untuk membahas ilmuwan Muslim seperti Al-Biruni, Ibnu Hasyam, dan sebagainya. Lalu karya Fuad Sejgim yang belum selesai, Geschichte Arabiensen Scriptum, atau Sejarah Khasanah Penulisan Arab, yang menyurvei tak kurang dari 1,5 juta manuskrip berbahasa Arab yang telah mampu menampilkan nama-nama ilmuwan Muslim berserta karyanya serta ruang lingkup pengkajian mereka yang amat luas. Selanjutnya saya akan membahas tentang Islam dan kebudayaan. Islam masuk ke Indonesia lengkap dengan budayanya. Karena Islam masuk dan berkembang dari negeri Arab, maka Islam yang masuk ke Indonesia tidak terlepas dari budaya Arabnya. Pada awal-awal masuk ke dakwah Islam ke Indonesia dirasakan sangat sulit membedakan mana ajaran Islam dan mana budaya Barat. Masyarakat awam menyamakan antara perilaku yang ditampilkan oleh orang Arab dengan perilaku ajaran Islam, seolah-olah apa yang dilakukan oleh orang Arab tersebut mencerminkan ajaran Islam. Bahkan hingga kini budaya Arab masih melekat pada tradisi masyarakat Indonesia. Dalam perkembangan dakwah Islam di Indonesia, para dai mendakwakan ajaran Islam melalui bahasa budaya, sebagaimana dilakukan oleh para wali di tanah Jawa. Karena kehebatan para wali Allah dalam mengemas ajaran Islam dengan budaya setempat, sehingga masyarakat tidak sadar bahwa nilai-nilai Islam telah masuk dan menjadi tradisi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Lebih jauh lagi, bahwa nilai-nilai Islam sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan mereka, seperti dalam upacara-upacara, adab dan penggunaan bahasa sehari-hari. Bahasa Arab atau Al-Quran sudah banyak masuk dalam bahasa daerah, bahkan ke dalam bahasa Indonesia baku. Semua itu tanpa disadari bahwa apa yang dilakukan merupakan bagian dari ajaran Islam. Selanjutnya, Rasulullah SAW bersabda, "Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami, dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sesungguhnya, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur." Ibrahim ayat 5. Lalu, Abdullah bin Umar mengatakan bahwa kaum jahiliyah biasa berpuasa pada hari Asyura, 10 Muharram, dan Rasulullah SAW beserta kaum muslimin pun mempuasainya sebelum difardukan puasa Ramadan. Ketika puasa Ramadan difardukan, Rasulullah SAW bersabda,
Sesungguhnya Asyura itu satu di antara hari-hari Allah. Siapa mau berpuasa silahkan, bagi yang tidak mau pun tidak mengapa. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, nilai budaya menurut Kunjara Ningrat sebenarnya merupakan kristalisasi dari 4 masalah pokok dalam kehidupan manusia, yakni 1. Hakikat dari hidup manusia, 2. Hakikat dari karya manusia, 3. Hakikat dari kedudukan manusia dalam ruang dan waktu, dan terakhir keempat, hakikat dari hubungan manusia dengan alam sekitar. Hubungan Islam dan kebudayaan. Saat Islam datang, masyarakat Jawa telah memiliki kebudayaan yang mengandung nilai-nilai yang bersumber pada keyakinan animisme, dinamisme, Hindu, dan Buddha. Ajaran Islam dan budaya Jawa justru saling terbuka untuk berinteraksi dalam praktik kehidupan masyarakat. Sikap toleran terhadap budaya lama yang dilakukan oleh Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Jawa ternyata cukup berhasil. Para wali membiarkan budaya lama tetap hidup, tetapi diisi dengan nilai-nilai keislaman. Dan yang terakhir, saya akan menyebutkan manfaat mengetahui nilai-nilai Islam dalam budaya kita, antara lain 1. Menumbuhkan rasa cinta kepada kebudayaan Islam yang merupakan buah karya kaum muslimin di masa lalu. 2. Memahami berbagai hasil pemikiran dan hasil karya para ulama untuk diteladani dalam kehidupan sehari-hari. 3. Membangun kesadaran generasi muslim akan tanggung jawab terhadap kemajuan dunia Islam. 4. Memberikan pelajaran kepada generasi muslim dari setiap kejadian untuk mencontoh atau meneladani dari perjuangan para tokoh di masa lalu guna perbaikan dari dalam diri sendiri, masyarakat, lingkungan negerinya, serta demi Islam pada masa yang akan datang. Terakhir, kelima, memupuk semangat dan motivasi untuk meningkatkan prestasi yang telah diraih umat terdahulu. Baik, sekian dari saya, Azahra Aisra Febrina dan Raffi Firmansyah. Untuk presentasi hari ini saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.